Oke sobat-sobat Wonders Academia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sambil saya agak kurang nyos ini. Akhirnya saya tadi upload di jam 3 lewat. Sekarang ya nggak ada yang jam 3 lewat, ada yang 3 gitu. Mumpung hari ini saya akhirnya di rumah aja, nggak jadi pergi karena bocahnya lagi malas jalan, ya wis tak. Mungkin karena kemarin latihan juga udah, dan hari ini saya lagi-lagi kembali ke konten ini untuk mencari nutrisi motivasi teman. Kadang-kadang muncul mood yang kurang nyaman, kurang jos, ya wes akhirnya gaskan aja kembali lagi ke sini. Nah, ada fenomena unik guys, teman-temanku, sobatku Wonders Academy. Ada di akunku yang di sini teman, yang Wonders Nature ini cenderung view-nya kan kayak stuck gitu, mandek, nggak naik-naik gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, saya jalanin aja. Gak kebanyakan mikir, nggak ini, coba aja tak jalankan konsistensinya. Dan tiba-tiba nih teman-teman, tiba-tiba nih view-nya mulai agak naik nih di angka 498. Biasanya, nah samping-sampingnya lihat teman-teman ya, ada yang ada 117, 167, paling tinggi 200 ya kan. Nah, fenomena gini nggak tahu, kalau saya kan cuma model konten ngawur, model nekat aja, model gak begitu banyak baca analitik gitu ya. Yang bisa terjalankan udah gasken aja, jalan aja gitu ya teman-teman. Dan ternyata gitu ya, ini kok ada yang naik, alhamdulillah gitu. Dan nggak tahu nanti apakah ini akan ada melits, ada penjualan nggak, ya nggak tahu. Jalanin aja teman-teman, itu yang ya sobat tak jaga ini ya. Dan alhamdulillah nih sambil sebentar ada WA masuk, Miminku nanya karena ada orderan masuk somai ya, karena dia mesti cross check apakah benar-benar udah bayar belum gitu ya. Nah, alhamdulillah masuk ya, sedikit terus bersyukur ya karena orderan alhamdulillah masuk ya. Nah itu teman-teman, jadi hal-hal kayak gini saya tadi dengerin Timothy ya. Lagi-lagi gara-gara Timothy ngoceh nggak jelas gitu, terus kita harus show up everyday. Artinya apa ya, lagi-lagi ini masuk ke arah repetition unlimited. Konsistensi kita kalau sesuatu itu lakukan the best dan terus doing the best everyday gitu. Itu sebenarnya hukum yang lagi-lagi sama di dunia TikTok affiliate. Dia membuktikan bahwasannya dia kerja aja sampai berapa jam, sampai jam 3, walaupun kalau menurut saya ini nggak bener gitu ya. Kalau saya pegangan saya ya waktunya istirahat, tidur, tapi yang saya pegang adalah gimana caranya continuity gitu. Dia bawa kerja terus lakukan today everyday, dan dia sekarang bisa menghasilkan dia cerita bahwa dia dulu makan roti aja susah, ortunya sakit mau berobat juga susah gitu. Nah teman-teman, bisa dimotivasi kita, nggak peduli siapa kita, bahwasanya lo tuh jangan merasa lo udah habis-habisan gitu, padahal lo kebanyakan scroll TikTok, nonton doang, bukan jadi konten kreatornya, bukan sebagai pembuat konten, sebagai affiliate-nya, tapi kebanyakannya main-mainnya gitu kan. Dalam berarti ya pengingat juga, cenderungnya saya kan kayak begitu ya, suka banyak kalau tak overall gitu ya, kalau tak coba pikirkan dengan nalar saya gitu ya, saya cenderungnya banyakkan mainnya teman-teman. Apakah teman-teman sama? Kita ngomong affiliate kita habis-habisan, padahal sejatinya paling berapa persen waktu kita yang kita maksimalin ke ranah affiliate TikTok ini. Nah moga-moga teman-teman nggak seperti itu ya, tapi saya kalau tak evaluasi diriku sendiri, sebenarnya waktuku ya banyakannya main-main ya. Makanya jangan berharap dengan kita main-main, dengan kita masih belum maksimalin, nggak peduli siang dan malam, kapanpun kita coba curahkan perhatian kita habis-habisan, gempur cari cara terbaik supaya menghasilkan leads, penjualan yang luar biasa. Jadi pada saat konten kita belum naik, terus TikTok kita ya masih stuck gitu-gitu aja, jangan apa yang diomongin si Timothy itu terjadi di kita teman-teman. Yuk. Nah, nggak peduli siapa kita, usia kita apa, entah muda entah tua, nggak peduli. Jadi dia yang dibicarakan adalah lakukan aja terus, doing the best, dan akan ada satu titik, nggak tahu yang titik yang mana, bisa jadi video kita akan meledak, entah FYP, entah penjualannya tiba-tiba meledak. Nah kalau saya runut lagi teman-teman, ini saya pelajaran hidup saya sendiri. Saya dulu di 2017, 2019 itu merasakan gimana saya bangkrut.
Itu ibaratnya 2 tahun itu hidup saya benar-benar dalam kondisi galau, sedih, wah pokoknya hancur lah gitu. Karena hutang saya banyak, saya yang tadinya nggak punya hutang, terus tiba-tiba banyak hutang dan tidak bisa membayar secara full tiap bulan, nyicil gitu ya. Wah itu galaunya luar biasa gitu. Tapi nyatanya gitu ya, setelah saya berpasrah, saya terus usaha, terus saja usaha. Cuman yang bisa saya lakukan usaha, coba, dan itu nggak maksimal ya. Sebisa saya coba, dan miracle tuh datang, titik di pada saat COVID datang, saat orang-orang kesulitan, justru saya kebanjiran order. Nah itulah teman-teman, jadi momentum itu nggak tahu kapan datangnya, tetapi yang coba kita bisa lakukan adalah ya konsisten upload, konsisten belajar, konsisten gaskan terus, coba terus, jajal terus sampai menemukan pattern atau pola. Nah kalau ngomong-ngomongin pattern, saya dulu pernah ketemu orang, jadi dia tuh ahli dari data mining. Sekilas saja, waktu itu saya sempat ngobrol sebentar, terus dia cerita data mining, dan saya sebenarnya tertarik banget gimana menambang data lah gitu. Dari overall misalkan sebenarnya di dunia ini kan data itu luar biasa. Nah pada saat kita bisa menganalisis sebuah data, ketemu polanya, maka kita akan, pola itu bisa kita jual, bisa kita bisniskan, bahkan mungkin bisa supporting kita sendiri. Cuma karena pemahamannya membaca data ini dengan data programming kayak gimana, sistemnya kayak gimana, itu yang belum paham. Jadinya akhirnya waktu itu saya stuck. Saya sempat tertarik banget gitu, gimana caranya data mining bergerak, berjalan. Cuman karena waktu itu juga pemahaman saya masih belum paham, terus bahasa Inggris saya yang spesialis data tentang data mining itu bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang di general, akhirnya saya stuck. Dan akhirnya ya cuman sekedar paham bahwa tentang data mining itu sekelas saja gitu. Tapi saya tidak bisa mendalami sampai detail, padahal kalau sepengetahuan saya sekilas bahwa data mining itu sangat keren gitu teman. Jadi perusahaan besar, company, misalkan apa, mau doing business the best apa, kalau kita ngerti data mining, kita itu ada polanya. Nah, pola itulah yang kita bisa jadikan source rezeki gitu. Nah, yang coba saya tarik lagi ke TikTok affiliate sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau tadi Timothy ngomongin kayak gitu ya. Nah, TikTok affiliate sama. Kita harus habis-habisan, harus mencoba, menjajal, gaskan gimana menemukan cara the best versi kita. Dengan cara apa ya? Doing, lakukan, evaluasi, lakukan, gaspol terus. Nah, kalau saya, habit saya ini ya mungkin nggak tepat teman-teman untuk diikutin, tapi habit saya belajar itu agak susah, belajar itu agak ruwet, apalagi kalau udah baca detail-detail, ya udah yang saya lakukan tubruk aja. Tetapi gayanya kayak saya ini resikonya adalah gagal, resikonya ancur-ancurannya lama, resikonya remuknya banyak. Nah ini kalau teman-teman ngikutin kayak gaya saya ini ya resikonya itu pasti akan boncosnya banyak, karena kadang iklan pun saya juga ngawur, hajar terus saja, walaupun lama-lama ketemu juga titik-titiknya. Tetapi yang keren itu kita knowledge-nya tahu, cara ngiklan, kapan waktu harus ngiklan, kapan harus stop, kapan kita harus scale up. Nah teman-teman mungkin istilah scale up pada paham ya, misalkan udah iklan, misalkan 500.000 udah profit nih, gimana caranya mau saya naikkan lagi, saya dorong sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta. Who knows, someday kita ini teman-teman yang bermodalkan ngawur, konsistensi, terus mencoba, someday kita iklannya sebulan sehari 1 miliar. Mungkin teman-teman pernah dengar ada orang Indonesia yang dari Jogja yang jualan panci, tapi dalam sebulan waktu itu iklan sehari bayar iklannya 1 miliar. Bayangkan kalau iklannya 1 miliar, pendapatannya berapa? Ini realitas nyata. Tapi di TikTok saya tuh masih mencari celah gimana ya cara ngiklan. Dan bagi teman-teman sebenarnya ya enggak apa-apa ngiklan gitu, tapi gimana caranya profit. Karena emang eranya seperti itu. Tapi kalau teman-teman jago kayak Mbak Inem Jogja, nggak perlu ngiklan guys. Gitu ya, nggak perlu ngiklan, biar live aja, nge-live-nya juga udah kayak ngobrol biasa gini, tapi penjualannya karena brandingnya beliau udah kuat. Nah kalau saya gitu, kalau nggak didorong iklan ya cenderungnya akan gini-gini aja, pertumbuhnya berat. Nah tapi teman-teman bagi yang udah jago ngonten, view-nya bagus, organiknya oke, wow cool, keren, itu nggak perlu tambah iklan. Tapi cenderung saya karena udah biasa di platform sebelah tuh testing iklan, akhirnya saya di sini penasaran juga gitu. Dan kerennya teman-teman, gara-gara saya belajar ngiklan itu ada nyetrum juga nih teman-teman. Saya tadi saya mungkin di video sebelumnya sudah di informasikan kalau saya disampaikan bahwasanya saya suruh ngikutin siapa tadi ya, Tiplek ya.
Bang Tiblek. Sebenarnya saya nggak tahu siapa beliau. Cuman teman-teman tadi itu saya akhirnya saya nekat aja, saya nggak main baca, langsung aja saya coba join. Aduh, mana ya? Aduh, ketutup aja jangan-jangan. Nama itunya apa? Nama storybooknya apa? Aduh, saya kebanyakan. Masa ke close sih saya join? Wah, ke close apa ya? Oke, nanti teman coba saya cari dulu. Kalau nanti ketemu saya coba baca-baca ya ini, karena apakah close apa nih? Karena yang keluar malah kohen semua nih. Oke teman, lanjut nanti.